Betul, validasi menjadi penting untuk anak perempuan. Sehingga sebenarnya dunia media sosial itu membuat mereka tertekan lama-lama. 7 risiko ini kemudian menjadi dasar untuk menilai apakah suatu platform itu berisiko tinggi atau tidak untuk anak. Kalau bahasa populernya di narkoba, sakau. Aduh iya. Iya, pernah dengar ya Sakau digital. Halo Humasian, selamat datang di episode perdana Bako Humas Talks bersama dengan saya Anka yang tentu aku tidak sendiri karena ada teman saya Bilal. Halo Mas Yans, aku Bilal, aku happy sekali bisa mengawali podcast ini bareng Anka. Iya, seneng banget karena Baku Humas Talk sendiri hadir sebagai saluran komunikasi terbaru dari Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Baku Humas Kementerian Komunikasi dan Digital. Jadi podcast ini tuh jadi ruang diskusi yang emang lebih dekat jadinya untuk mengemas informasi pemerintah jadi lebih sederhana dan juga sekaligus jadi garda terdepan buat menangkis disinformasi yang beredar. Jadi janganlah info-info kita dengarkan asal-asal yang bener-bener aja, ya nggak sih Bilal? Iya. Dan di episode pertama ini kita langsung ngebahas hal yang banyak orang butuhkan. Iya. Cara membentengi anak kita dari gempuran algoritma. Nah, itu. That's why bintang tamunya 2 orang ini. Itu dia. Jadi hari ini kita nggak cuma berdua doang, tapi tamu-tamu dan narasumber kita ini luar biasa Bilal. Aku tuh nggak sabar banget pasti kasih tahu beliau-beliaulah narasumber kita hari ini. Langsung saja kita kasih tepuk tangan yang meriah semeriah-meriahnya. Yang ada di sini aja deh ya, dan juga yang lagi nonton. Ada bersama dengan kami Dr. Aisyah Dahlan, dokter sekaligus praktisi neuroparenting skill. Selamat datang Ibu Aisyah. Alhamdulillah, terima Selamat kasih. datang. Dan juga ada Mbak Nisa Felicia Faris ya, Eksekutif Director dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan. Halo, apa kabar Mbak Nisa? Baik, terima kasih udah diundang. Ya, luar biasa. Ini 2 orang sibuk ya Bilal Iya. tapi berkesempatan untuk hadir. Mungkin boleh menyapa dulu yang ada di mana-mana nih yang lagi nonton, lagi berkegiatan juga. Lagi sibuk apa sekarang, meskipun udah pasti itu pertanyaan yang pasti sibuk lah gitu ya. Biar semuanya lebih dekat juga. Anka, Mas Bila juga pasti sibuk ya. Kita sih diem aja. Iya. Nggak lebih sibuk dari beliau-beliau ini Kita menyibukkan diri sih dok ya. Bener. Ibu Aisyah dulu mungkin silakan. Iya, saya saat ini masih jadi dokter untuk rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba. Oke. Ya, dan juga sekarang jadi hipnoterapi dan sekarang juga sibuk untuk program preventif ya, karena untuk mencegah menjadi korban-korban penyimpangan ini kita harus cegah di preventifnya yaitu parenting. Jadi itu setiap hari kerjanya. Seputar itu. Iya, betul. Kalau Mbak Nisa gimana? Saya sama teman-teman di PSPK, di Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan, masih terus melakukan kajian-kajian yang berkaitan dengan kebijakan, terutama di pendidikan. Dan termasuk di PP Tunas juga tentang perlindungan anak di ruang digital dan juga turunannya gitu. Jadi termasuk sekarang lagi membantu juga kajian-kajian terkait dengan pembatasan penggunaan gawai di sekolah. Oke, pembatasan penggunaan gawai di sekolah Jadi gitu. phone free school. Oh. Ya, itu Apa pesan bagi teman-teman yang punya anak nih tapi tiap hari main gawai, main gadget gitu? saya juga pengen dengar nanti dari Dr. Aisyah nih untuk itu ya. Tapi PP Tunas ini kan memang salah satunya memperhatikan hal itu ya, dan melindungi anak gitu dari segala risiko-risiko yang terjadi di ruang digital. Gitu. Iya, ini nanti yang bakal kita bahas seru Iya. banget kan Benar. Bilal bersama dengan Ibu Aisyah. Mau ini dipanggilnya Ibu Aisyah, padahal kan kita panggilnya Dokter Aisyah ya gitu. Tapi nggak apa-apa biar akrab, biar kayak di ruang tamu ya. Terlalu humble sih, terlalu humble Iya, ya. mau makanya kita bagi anggap gelar aja lah ini pokoknya hawanya lebaran terus deh. Bu Aisyah, jadi kan setahu aku gitu ya, ini kan aku juga sering banget nih, aku tadi cerita juga sama Ibu Aisyah, ibu aku sendiri itu kan sering banget share konten-konten Ibu Aisyah ke aku. Aku belajar banyak deh pokoknya dari Ibu Aisyah, karena sebenarnya kan latar belakangnya medis gitu. Cuman Ibu Aisyah sendiri tuh juga akhirnya fokusnya ke neuroparenting. Nah, neuroparenting itu kan juga mungkin adalah hal baru untuk sebagian
orang tua. Maksudnya untuk parenting itu kan mungkin nggak begitu common ya. Neuroparenting ceritain sedikit dulu mungkin boleh Ibu Aisyah tentang itu. Neuroparenting. Iya, betul. Neuro itu sebetulnya otak dan sistem sarafnya ya, dan alat kelengkapannya. Oke. Parenting pola pengasuhan. Jadi kalau neuroparenting, pola pengasuhan berdasarkan cara kerja otak. Karena rupanya di otak manusia ini banyak program ya, dan setiap manusia ada kesamaannya dan ada perbedaannya. Setiap usia juga ada perbedaan cara kerjanya, dan otak anak laki dan anak perempuan juga beda cara kerjanya. Oh oke, baru tahu saya, baru tahu. Iya, Bilal. Berarti otak Angka sama Bilal beda gitu. Beda. Waktu kami kecil beda ya. Iya Oke. lagi. Kirain kita kan pasti Bilal juga nyangkanya kita sama-sama anak kecil aja Iya, gitu benar, kan. benar. Kirain aku juga selama ini gitu. Pantes ibuku sering share. Udah besar aja beda. Benar. Makanya suami istri berantemnya gara-gara itu. Oh gitu ya, oke. Kayak gitu. Oke. Benar. Nah kalau Mbak Nisa sendiri dari sekian banyak objek di dunia ini ya, kenapa penelitiannya atau fokusnya di kebijakan, di pendidikan gitu, kenapa? Iya. Kalau saya start karir tuh dari guru, sebenarnya guru SD. Yes, Saya ngajar, mantap. iya, jadi lulus S1 saya jadi guru SD kelas 1. Terus ngerasain tantangannya, beban jadi guru tuh kayak semuanya harus dimiliki oleh guru. Kayak berat banget All ya out gitu. ya? Heeh. Iya. Terus tapi saya ngerasanya justru kok jadi kayak harus jadi superhuman ya kalau guru gitu, kayaknya nggak fair juga. Kemudian saya kuliah lagi, belajar lagi dan sampai ngerasa bahwa kebijakan itu tuh sebenarnya membantu guru supaya nggak semuanya dibebanin sama guru. Begitu juga kehadiran PP Tunas gitu misalnya adalah supaya nggak semuanya tuh bebannya di orang tua gitu. Jadi tidak ada sebenarnya seseorang baik orang tua, guru itu harus jadi superhuman gitu. Nah itu yang sebenarnya mendorong saya terus penasaran gimana ya kita ngebenahin kebijakan supaya benar-benar kalau kita bilang gotong royong ngebangun atau tumbuh kembang anak tuh benar-benar gotong royong, semuanya berperan, nggak cuman guru, nggak cuman orang tua, tapi benar-benar bareng-bareng. Itu Masuk yang negara ya. banget termasuk negara, betul sekali. Jadi itu yang membuat saya masih terus belajar dan penasaran urusan kebijakan masih. Nah Ternyata, itu serunya di situ Seru. ya. Maksudnya ya bener-bener gotong royong. Maksudnya tadi Ibu Aisyah sendiri juga bilang kalau otak perempuan dan laki-laki aja beda gitu. Makanya kita harus sepakat dulu deh di situ ya nggak sih? Baru kita bebenah bareng-bareng gitu. Karena menarik banget kalau Ibu Aisyah mungkin bicaranya soal mesinnya atau otaknya gitu kan Bilal gitu. Kalau Mbak Nisa tuh bicara soal ekosistemnya. Jadi pendidikan sama kebijakannya. Betul. Makanya akhirnya kehadiran dari Ibu Aisyah dan juga Mbak Nisa akhirnya menjadi seru banget di sini. Kita kan bedah tuntas deh Bedah pokoknya. tuntas. Dan aku mau teman-teman yang nonton ini tuh harus nonton sampai selesai ya. Terutama orang tua nih. Orang tua yang mau anaknya itu lebih paham tentang bagaimana penggunaan gawai, gadget dan lain-lain gitu. Betul. Aku mau deep dive dulu ya ke Dr. Reza sendiri. Aku penasaran bagi orang-orang yang nggak tahu maksud perbedaan otak anak laki-laki dengan wanita gitu ya. Apa perbedaannya yang aku nggak tahu? Iya, otak kita kan kalau kita belajar otak ada otak besar, ada otak kecil gitu kan. Iya. Terus dia terbagi dua gini nih. Jadi garis hidungnya gini terbagi duanya gitu ya. Dan nggak ada kaitannya dengan rambut bola pinggir ya. Baru nanya sama Polen ada kaitannya nggak Bu Aisyah? Poni Ya, lempar. mau polem mau enggak tetap di tengah. Iya benar. Nah, kan kalau teori dulu memang sejak tahun 80-an ya, Mbak Nisa juga mungkin tahu ya, bahwa tugas pokok dan fungsi otak kiri kanan berbeda. Ya. Otak kiri biasanya otak analisa yang mengatur proses bahasa, matematika, peraturan gitu ya, detil, logika, analisa, syair lagu gitu. Kalau kanan otak imajinasi, otak gerak, kemudian otak bermain, otak teknologi, dan otak musik di kanan. Jadi syair di kiri, musik di kanan. Ya. Kemudian otak sintesa. Sintesa itu kalau bahasa gampangnya otak hikmah. Nah, rupanya kerja otak itu di bagian prefrontal nih, yang di depan, yang bagian untuk diisi nasihat, ilmu, pengetahuan, tips-tips itu. Anak laki-laki dan anak perempuan perbedaannya sambungan sarafnya.
sambungan sarafnya. Jadi otak kita kan banyak sekali neuron istilah kita ya. Iya. Neuron itu kayak satu komputer yang banyak kabelnya. Dan otak kita banyak sekali, jumlahnya 100 miliar. Nah, anak perempuan mulai dari 0 hari sampai usia kayak kita dan nanti lanjut usia, sambungan otak kiri dan kanannya seimbang. Oke. Ya, jadi dia kayak cut, kirinya sama cut gitu, seimbang. Jadi di sininya besarnya seimbang gitu. Besaran Ya, kanan waktu dan dia kiri. sambung gitu ya. Kemampuan untuk menangkap informasinya seimbang kiri kanan ya. Ya. Kalau laki-laki kanannya duluan dibanding kirinya. Ada rentan usianya nggak tuh Bu? 0 sampai 6 tahun, kanan laki-laki sangat dominan. Padahal kanan itu otak imajinasi tadi, otak bermain, otak bergerak, ya, otak musik, kemudian otak santai, ya, otak teknologi. Makanya ibu-ibu yang punya anak laki, kalau usia-usia, umur berapa anaknya? 9. Iya. Main terus kan? Sangat. Iya, Loncat-loncat terus. Bener, aktif Iya, sekali. imajinatif. Betul. Iya, diajak nonton film Batman, pulang jadi Batman. Nah, bisa tiba-tiba dia merangkap Iya, benar, gitu. Spider-Man. Iya, betul. Karena betul. kanannya. Ya, otak analisa, otak bahasa, otak matematika, otak disiplin itu tidak secepat anak perempuan mengerti, menangkap arahan itu. Bilal, kamu ngerasain itu nggak pas kecil dulu? Enggak juga sih, aku nggak pinter-pinter juga sih dok. Tapi pas imajinasi gitu? Memang bukan di kiri anak laki. Iya. Di kanan, Kanan Wisnu. ya. Di kanan, imajinasi. Imajinasi terus di Ya, setiap hari ya. Ide-ide, Iya. menghayal, Iya, menghayal terus ya. Iya, Menghayal terus ya, benar. bergerak. Benar. Gitu. Itu ya ternyata. Nah, itu. Nah, terus nanti usia 6 tahun, Iya. otak kiri laki-laki baru siap untuk belajar membaca, hitung-hitungan, baru siap loh, baru siap. Baru Iya, siap, jadi oke. dia tetap kanannya masih dominan, ya. Baru siap mengerti peraturan. Pantes, struggling ya. Iya gitu. Oke. Tapi jangan salah, otak kanan yang imajinasi detil ini itu makanya memang bersamaan dengan otak teknologi sebetulnya, Mbak Nisa. Iya, makanya anak laki waktu masih TK barangkali belum bisa baca, tapi kita kasih gawai gitu ya, kasih Cepet gadget, banget. langsung bisa. Responnya Karena tuh otak cepat kanan, sekali. otak kanannya. Iya. Dia tahu, dia bisa sampai 4 dimensi otaknya laki-laki karena kanannya dominan. Jadi dia bisa lihat layar itu buat anak laki sangat nikmat karena dia nggak melihat 2 dimensi tapi dia lihat sampai dalam-dalamnya gitu. Gitu. Menarik Itu sekali. serunya kayak gitu anak laki. Tapi aku penasaran ya dok ya, maksudnya karena kemudahan akses teknologi ya, mudah banget nih. Misalnya Mbak Angka kasih anaknya main gadget gitu ya. Yang kita takutkan kan ada sisi negatifnya gitu. Kira-kira kalau kemudahan akses itu dipakai setiap hari ke konten-konten yang negatif ya, apa resikonya yang akan dialami oleh anak itu sendiri gitu. Dari kacamata neuroparenting kali ya. Neuroscience ya. Jadi otak anak-anak dari bayi sampai di bawah 16 tahun. Di bawah 16 tahun itu cepat sekali tersambung neuron-neuron aksonnya itu, kabel-kabelnya. Makanya ada istilah neuroplastisitas. Ya, cepatnya tersambung. Karena kan memang otak mereka belum memikirkan hal yang lain. Iya. Belum memikirkan bayar listrik, Belum. belum memikirkan Bayar token biarkan mama papaku saja. belum memikirkan pajak. Iya, benar. Benar. Nanti dulu. Makanya cepat sekali. Oke. Dan pada saat masa-masa itu kemudian dijejali dengan terlalu banyak informasi dan informasinya tidak tersaring, itu kerekamnya luar biasa. Terekamnya luar biasa. Oke. Dan mereka belum punya daya tolak atau daya menolak. Iya. Untuk misalnya melihat satu tayangan kah atau satu peristiwa, ini bagus kah, ini benar kah, ini baik kah, gitu. Dia belum ada sampai situ. Makanya ada istilahnya, istilah populernya otaknya belum matang. Istilah populer. Iya. Karena gitu suka gitu ya, kalau anak laki tuh misalnya karena anakku juga laki-laki gitu ya, atau bahkan aku sering dengar kalau anak cewek tuh
kalau anak perempuan tuh lebih cepat besarnya, lebih cepat dewasanya. Iya, karena Kalau tadi sebenarnya otaknya iya. seimbang tadi, Oh, kiri kanan. Kan kiri otak analisa. Iya, iya. Jadi waktu iya, diajarkan gitu dia udah bisa analisa. ternyata ada. Iya, nah kiri otak peraturan. Anak perempuan lebih gampang. Scientific proven ternyata ini. Tapi anak perempuan yang agak tomboy, otaknya mengarah ke anak laki. Menarik banget. Tetap juga dia pecicilan. Iya. Oke. Siapa yang kecilnya pecicilan? Kita semua. Ya pantas ya banyak orang-orang dewasa apalagi laki-laki itu masih kayak anak-anak ya. Iya. Sampai Iya kan? Jadi otak kirinya, Iya. otak kiri ini, Iya. otak kirinya anak laki mengejar otak kanannya itu di atas 18 tahun. Ternyata. Begitu. Makanya yang punya anak laki-laki masih SD, SMP, sabar sampai dia mahasiswa. Iya, iya. Nafas banyak-banyak ya. Oke. Tapi kalau udah tahu ilmu neuroscience-nya tenang. Bener-bener, karena kan ternyata ada alasannya kok gitu. Dan maksudnya ini ternyata bisa dipelajari lebih dalam gitu. Iya, Anak laki itu dipersiapkan untuk otak kreatif karena bisa jadi ya walau alam. Tapi ahli neuroscience mengatakan laki-laki dipersiapkan untuk jago teknologi dibanding perempuan gitu ya. Kemudian jago kerja di outdoor. Iya. Jago punya analisa yang kreatif gitu. Dan analisa lebih kreatif dalam gitu ya, kadang-kadang ya. yang banyak ide gitu kan. Betul. Dan tangguh maksudnya begitu gitu. Nah, makanya saya juga ada 10 tahun terakhir ya termasuk ini ya Mbak Nisa ya. Ini mungkin perlu dikaji juga. Ibu datang ke rehabilitasi kami membawa anak laki-lakinya yang sudah mahasiswa, sudah di perguruan tinggi negeri terbaik sekalipun, semester 4 mogok kuliah. Gitu. Mogok kuliah. Nah, waktu saya anamnesis atau counseling, dia itu waktu TK, SD, SMP, SMA-nya itu ranking terus. Ya. Tapi waktu bermainnya kurang. Ya, jadi si anak laki ini yang harusnya kanannya dulu yang distimulasi, ini terlalu banyak kirinya distimulasi. Jadi kanannya kurang bermain, pas mahasiswa bosan untuk mengaktifkan otak kiri. Wow. Nah, baru mau main. Saya banyak menemukan kasus itu lagi. Iya, baru mau main. Kan sayang tuh. Iya. Dan itu lebih berat buat saya untuk ngobatinnya. Iya, jadi kayak nih udah di luar fasenya nih jadinya gitu ya. Oke. Saya lebih baik anak korban narkoba datang kalau saya ditelepon, "Dok, ada pasien apa nih narkoba?" Bukan, anak mogok kuliah. Aduh, ini susah nih. Karena lagi pengen main. Iya. Kalau anak narkoba udah terlanjur otaknya terganggu. Jadi tinggal diarahkan ya. Kalau ini saya baru bisa kasih arahannya untuk orang tua kasih postpone kuliah. Katakan 1 semester, 4 sampai 5 bulan. Saya bilang kalau bisa kasih uang biar anaknya berpetualang. Jalan-jalan kemana main supaya deh main gitu. Untuk mengaktifkan otak kanannya. Menarik. Sehingga setelah masuk lagi kampus, ya otak kanannya sudah lebih terisi, sudah chill, dan sudah mulai semangat lagi untuk kuliah. Ilmu baru untuk Anka ya sebagai ibu ya. Main dulu sayang di rumah ya. Makanya lebih dari kecil aja kan. Iya, Ya. bener. Kalau main ini bukan berarti selalu digital, bukan berarti permainan non digital pun justru itu main langsung ya. Ya harus dikasih gitu. Betul. Kita kan sekarang maunya mengimbangkan itu kan. Iya, apalagi maksudnya Mbak Nisa kan sebagai executive director dari PSPK gitu, ini kan ngelihat isu-isu kayak gini jadinya hal yang harus kita raise bareng-bareng gitu ya. Kayak kita udah tahu nih dari Ibu Aisyah bahwa tadi ternyata faktanya seperti ini gitu. Sedangkan kalau kita ngomongin, wah ini maksudnya aku sebagai orang tua gitu, nggak menampik kalau kita kan juga sebagai ibu bekerja dan lain-lain, gawai itu kan akhirnya jadi kamu main dulu deh gitu karena kita gak ada waktu. Kadang gitu kan ya masalahnya. Itu padahal ya kalau aku sih bener jujur sebagai orang tua aku pun berjuang banget gitu dan akhirnya harus ada waktunya gitu kan. Bila kalau kita kan emang kebetulan kerjanya begini gitu. Sering banget kita harus aduh gawai ini bagaimana ya gitu. Cuman benar. aku sama anakku sumber data. Iya bener. Cuman sama anak nih kan jadinya akhirnya melalui gawai itulah si gempuran algoritma itu hadir
Mbak Nisa. Terus akhirnya itu menjadi isu yang udah pasti muncul dong dalam riset belakangan ini, apalagi di dunia pendidikan gitu. Boleh cerita sedikit nggak sih Mbak Nisa gimana jadi tuh? waktu jadi sebenarnya Kopdigi itu kan mengeluarkannya yang pertama tuh ditandatangani oleh Pak Presiden itu ada peraturan pemerintahnya ya disebut dengan PP Tunas. Itu sebenarnya tahun lalu tuh 2025. Nah, kita juga ngebantuin untuk melakukan kajian-kajiannya gitu. Sebenarnya kalau dengar tadi dari Bu Aisyah tuh saya jadi yang oke gitu ya. Jadi yang kita temui itu sebenarnya adalah bahwa setiap anak tuh pengen mengembangkan otaknya sebenarnya. Cuma gawai itu sebenarnya bukan cuma mengalihkan perhatian, tapi menghambat perkembangan yang sebenarnya bisa didapat dari bermain. Jadi non gawai. Jadi sebenarnya makanya dari kami di kantor PSPK juga sebenarnya dari tahun 2018 kita tuh awalnya dulu adalah kajian kita mengadvokasikan supaya play based learning di PAUD sampai SD kelas 2. Bermain gitu. Jadi penekanannya adalah play base gitu. Dan play ini bukan mencet-mencet gawai gitu ya. Tapi bermain di mana ada interaksi. Ada konflik-konfliknya antar teman gitu. Kemudian belajar tentang aturan tapi juga belajar tentang kreativitas. Belajar manjat pohon, belajar jatuh, belajar nolongin teman dan sebagainya. Itu tuh sesuatu yang dialihkan oleh gawai sehingga hal itu tidak dialami oleh anak gitu. Jadi saya kebayangnya perkembangan otak yang tadi Ibu bilang tuh pasti dipengaruhi oleh lingkungan kan, nggak terjadi dengan sendirinya ya. Salah satunya adalah lingkungan ya, nutrisi dan sebagainya. Tetapi lingkungan ini yang menurut kajian kami gitu ngelihatnya banyak yang diambil alih gitu kegiatannya oleh gawai. Nah bicara soal laki-laki perempuan juga sebenarnya sedih sih. Jadi ketika bicara soal kecanduan gawai misalnya, dunia media sosial terutama ya, itu berdampak ke perempuannya tuh kerasa banget dari data kita gitu ya. Kita temui wawancara anak SMP, SMA bahkan SD gitu. Mungkin tadi ya karena perempuan itu overanalyze jadi overthinking dan kemudian punya dari overthinkingnya mungkin ingin diterima oleh lingkungannya gitu. Jadi validasi menjadi penting untuk anak perempuan. Sehingga sebenarnya dunia media sosial itu membuat mereka tertekan lama-lama gitu. Jadi itu yang membuat mereka bertemu orang tapi sekaligus terisolasi, tertekan dan sebagainya gitu. Ini yang tidak terlalu banyak muncul ketika kami mewawancara anak laki-laki. Karena mungkin anak laki-laki nggak terlalu peduli gitu ya orang mau ngomong apa. Ya, bukan validasinya, tapi bermainnya. Kemudian isunya di game gitu. Kalau laki-laki banyaknya isunya di game yang menyebabkan perkembangan komunikasi mereka. Jadi kalau di kalangan anak-anak SD itu bahkan kayak tidak bisa membedakan antara ngomong sama orang dewasa sama dengan temannya. Karena di dunia game segala sesuatunya kan harus gerak cepat kali ya. Iya, betul. Jadi ngomong tuh harus keras, harus kenceng. Karena main perang-perangan kan nggak mungkin lemah lembut gitu. Jadi kemudian itu yang kita hadapin sih waktu. Cuman ya karena saya peneliti ya, bukan dokter gitu. Jadi ya denger kayak gitu cuman bisa sedih tapi nggak bisa ngebantuin apa-apa. Jadi setidaknya kita pikir ini datanya udah ada. Maka PP Tunas itu sebenarnya berharap supaya tidak semakin banyak anak-anak yang perlu berobat ke dokter semacam dokter Aisyah gitu ya. Tetapi dari awal kita lindungi gitu, dilindungi. Jadi makanya kerangka berpikirnya tuh niatnya ngelindungin anak gitu. Bukan ngebatasin mereka nggak boleh main gadget, bukan itu, tapi melindungi. Dan yang sering salah tuh orangnya ngebayanginnya yang dilindungi tuh cuman ngelindungi dari ketemu orang jahat. Itu penting ya, ngelindungi dari pedofil, dari child grooming dan sebagainya. Bandar narkoba. Iya, tapi jangan lupa lindungi juga perkembangan otak mereka gitu kan ya Dok ya. Itu juga sesuatu yang harus dilindungi. Jadi hak anak untuk berkembang secara sehat itu adalah melalui kebijakan ini salah satunya. Iya sih, ini Humasian yang lagi denger mikir banget nih pasti sekarang ya kayak aduh mana aku anaknya ngasih gawai banget lagi ke anak. Tapi nggak apa-apa, maksudnya ini kan menjadi maksudnya apapun yang kita sampaikan hari ini kan biarlah kita mencerna bareng-bareng ya nggak sih bilang dan membangun kesadaran. Iya benar, nggak apa-apa, maksudnya nggak ada yang terlambat kok gitu kan, kita sama-sama lagi berupaya juga anyway gitu. Terutama maksudnya Mbak Nisa kan kita nih biar Humasian nggak bingung juga nih gitu, karena kan baru-baru ini kita punya aturan baru yaitu PP Tunas sama PM Tunas. Nah itu mungkin boleh ceritain juga
ke Humas Science, gimana tuh akhirnya bisa saling melengkapi dan jadi benteng kan, terutama untuk ya menghadapi isu-isu ini gitu sebagai pelindung lah gitu dari internet buat anak kita. Iya, kalau di PP Tunas itu kan dia peraturan pemerintah yang kemudian perlu diturunkan gitu ya. Jadi dia peraturan payungnya gitu. Nah di dalam payungnya ini disebutkanlah ada setidaknya 7 risiko di ruang digital. Itu di dalam PP-nya. 7 risiko ini kemudian menjadi dasar untuk menilai apakah suatu platform itu berisiko tinggi atau tidak untuk anak. Dan gini bicara anak, tadi Ibu juga udah nyebut usia 16 tahun tuh menjadi titik tolak banget tuh gitu ya. Karena kalau dari neuroscience ya itu perkembangan otak mereka. Jadi 7 risiko itu apa aja? Mulai dari risiko ketemu orang asing ya, atau di risiko kontak, risiko konten, konten yang mulai dari banyak banget risiko konten, termasuk konten-konten yang menyakiti orang lain atau menyakiti diri sendiri gitu. Kemudian risiko komersil, ya kita sampai orang dewasa pun kerasa banget kayak buka, nah itu kan algoritma ya, baru buka toko toko online satu, begitu kita buka sosial media yang lain kok muncul terus gitu. Terus abis itu ngomongnya gini, kok tahu aja sih, kok tahu aja sih lagi nyari ini gitu kok kan. mereka ngertiin kita banget padahal. Betul, itu resiko. Kasihan. Kemudian resiko data pribadi tentunya. Kemudian 3 yang terakhir nih yang sangat berkaitan ya. Jadi yang pertama adalah resiko adiksi. Nah yang banyak kemudian berterapinya ke ibu, rehabilitasinya ke ibu. Dan yang berikutnya adalah resiko terhadap psikologis tadi ya. Contohnya menyebabkan stres dan anxiety. Dan yang terakhir adalah resiko fisiologis. Ini juga banyak banget Mbak. Jadi anak masih pada kecil-kecil udah mulai pakai kacamata karena terlalu lama menatap screen. Terus perkembangan tubuhnya gitu ya. Jadi agak terhambat. Dan juga yang secara kelihatan banget di sekolah-sekolah jadi enggan berolahraga, bergerak. Karena mager. Iya, jadi itu disebut di dalam PP Tunas. Nah, kemudian di dalam peraturan menterinya itu dijelaskan lebih jauh bagaimana kemudian suatu platform itu diukur. Jadi ini 2 peraturan ini sebenarnya lebih banyak mengatur ke platformnya, Mbak. Bukan mengatur ke orang tuanya gitu ya. Jadi bukan orang tuanya jadi harus makin ketat gitu ngawasin anak. Enggak, ini yang namanya kalau it takes a village to raise a child. Nah ini. Jangan lupa di dalam village itu nggak cuma orang tua, guru, tadi yang saya bilang. Tapi ada industri di dalam village itu yang juga ikut sama-sama bermain peran untuk melindungi anak. Maka platformnya harus didesain supaya melindungi anak. Kalau tidak bisa didesain untuk melindungi anak dari risiko-risiko tadi, maka itu platform tidak boleh diakses anak. Maka di dalam peraturan menteri juga ditegaskan ada platform-platform media sosial yang memang langsung dianggap berisiko tinggi. Gitu ya. Jadi ada beberapa platform, Bu Menteri sudah menyebutkan gitu ya. Di mana platform tersebut langsung tidak boleh lagi ada akun anak dan langsung tidak boleh ada anak yang bisa membuka akun di platform tersebut gitu. Itu sih mempermudah banget ya Bilal jadinya ya gitu, karena maksudnya yakin banget di antara Humas Science yang mungkin juga jadi parents, jadi orang tua gitu, nggak punya kendali atas itu, jadi kan terbantu banget kalau kayak gini. Betul. Kalau kita pakai data selain data perkembangan otak, data orang tua aja. Jadi kalau kita lihat datanya Badan Statistik, rata-rata orang tua di Indonesia itu adalah tingkat pendidikannya SMP, Mbak. Jadi bayangin kalau semua beban itu harus di pundaknya orang tua untuk melindungi anak di ruang digital. Itu digital literasi orang tuanya aja mungkin masih perlu kita terus bantu untuk kembangin. Pemahaman tentang psikologi anak juga masih harus terus dibangun gitu ya. Tiap hari itu diomongin. Sehingga harus berhadapan dengan sesuatu yang begitu pesatnya gitu perkembangannya, yaitu dunia digital. Itu nggak fair gitu kalau beban itu diberikan kepada orang tua saja. Maka industri ikut berperan itu kita bersyukur sekali gitu ya. Jadi by design si platform memang diciptakan untuk memastikan bahwa kalau ada anak yang mengakses platform tersebut itu karena sudah di-assess dan sudah dibuktikan bahwa itu risikonya rendah. Iya. Berarti tadi kayak dominus efek sih, kayak misalnya nih anak adiksi main HP gitu, main gawai. Tiba-tiba karena adiksi dia
malas ketemu orang, Betul. malas belajar, Iya. makan nggak sehat, nggak olahraga. Jadi kemudian takut sekali kalau misalnya generasi emas ke depan malah nggak emas jadi karena hal-hal sesederhana itu. Iya. Berarti PP Tunas atau PM Tunas itu sebenarnya memudahkan atau membantu para orang tua di luar sana dong. Sangat, sangat membantu orang tua, membantu guru ya. Kalau media sosial itu tidak dibatasi dan kemudian orang tua yang harus meriksain anaknya, itu kalau saya begini aja nih, Mas Bilal, emang Mas Bilal tahu saya lagi ngeliat apa di screen. Enggak. Kalau dibilang orang tua yang harus mengawasi anak, itu berarti orang tua harus benar-benar di sampingnya untuk Atau dari tahu belakang gitu. atau dari belakang gitu kan. Ngintip, Iya. harus kepo kasihan. Nah, Jadi gitu anak langsung sebel lagi. Iya. Nah, kalau kita begitu. betul. Tapi kalau Kita kita kena sudah nyuruh. tahu bahwa oh dia tidak mungkin bisa mengakses medsos gitu misalnya, itu kan tanpa harus diintip-intip gitu. Kita udah tahu bahwa industri juga membantu melindungi anak gitu. Iya lagi, bener banget lagi. Jadi ya maksudnya sebagai parents dan juga humasians gitu, jangan ragu ya untuk terus memantau. Apalagi emang itu adalah usia yang semestinya kita pantau. Maksudnya kalau dari Manisa sendiri ada nggak sih kayak usia-usia yang emang sebagai orang tua gitu ya, lagi-lagi mungkin humasians masih ada yang bertanya-tanya gitu, usia berapa sih sebenarnya anak-anak, terutama ini anak-anak ya lagi-lagi karena kan gawai juga usia berapa sih sebenarnya kita tuh boleh memberikan anak gawai, karena sekarang di sekolah aja banyak banget kan soalnya yang udah memperbolehkan. Kalau dulu kan zaman aku sekolah ya ampun ketahuan bawa aja disita gitu kan. Zaman aku, zaman aku. Gak usah ditanya ya tahun berapa. Iya pasti. Itu usia berapa sih yang mungkin sebenarnya ya layaknya diperbolehkan gitu. Kalau usia tuh sebenarnya kita di dunia kebijakan banyak belajar dari psikologi dan neuroscience tentunya ya. Tetapi mungkin kalau dari nanti mungkin Ibu bisa jelasin di usia berapa gitu ya. Tetapi kalau dari salah kaprah yang sering terjadi itu adalah orang tua beranggapan biar anak saya digital literasinya atau literasi digitalnya bagus, supaya anak saya siap nih untuk hidup di era AI ini, dari kecil saya kasih gawai gitu. Itu adalah salah kaprah yang sangat nyata. Jadi literasi digital itu ada kata literasinya. Apa sih literasi itu? Literasi itu bukan cuma mengenal huruf, bisa baca, bisa membaca dengan lantang gitu ya suatu tulisan, tetapi memahami tulisannya, mengkritisi tulisan tersebut, melihat bagaimana tulisan tersebut berkaitan dengan tulisan yang lain. Jadi kalau kita misalnya membaca satu puisi terus jadi ingat sama puisi yang lain, atau ingat oh saya jadi ingat lagu ini, saya ingat film itu, dan mampu mengkait-kaitkan, itu bagian dari literasi. Jadi bangun dulu literasi itu. Kemudian yang kedua adalah bangun dulu kemampuan regulasi diri. Jadi bagaimana mengendalikan diri, mengendalikan emosi gitu ya, menahan diri untuk tidak cepat-cepat ngeklik, tidak cepat-cepat ngebales komen gitu ibaratnya dan sebagainya. Itu dilatih dulu. Cepet-cepet share gitu. Itu sebenarnya perlu pengembangan diri. Jadi literasi dulu yang dibangun, baru namanya literasi digital gitu. Jadi salah kaprah sekali kalau beranggapan bahwa literasi digital itu pakai digital. Enggak, bangun dulu literasinya. Seneng baca dulu. Seneng baca dulu. Seneng nanya, seneng ngelihat benda terus ditanya, ngelihat binatang ditanya, dibahas. Nah, itu adalah literasi. Being curious gitu ya sebagai anak kecil ya. Betul. Nah, itu yang tadi saya bilang, ketika waktunya dihabiskan untuk bermain gawai, banyak sekali perkembangan yang ia lewati gitu. Jadi ke-skip gitu ya. Karena sibuk melakukan aktivitas yang itu-itu aja, main game cuman penasaran. Padahal level 1 sampai level berapa ratus juga itu-itu aja sebenarnya mainannya gitu. Berapa jam dihabiskan, kehilangan kesempatan untuk bertanya, curious tadi ya, penasaran. Itu yang salah kaprah di dunia pendidikan. Jadi yang menariknya juga gini Mbak, di dunia barat ya, di mana segala startup muncul di California, saya pernah visit ke satu preschool. Di mana preschool itu preschool mewah, karena di situ waiting listnya panjang dan isinya adalah anak-anak pejabat-pejabat dari startup yang gede-gede, yang unicorn yang ada di itulah ya, yang di Palo Alto, yang di Silicon Valley. Begitu masuk saya langsung ngebayangin apakah ini kemudian menjadi
preschool yang penuh dengan screens dan sebagainya, justru enggak sama Justru sekali. enggak ya. Iya, aku Sama sekali enggak. Semuanya Montessori base, bermain, main air betul-betul, main lumpur, main pakai kayu, pegang dan semuanya. Jadi dunia yang lebih maju gitu, pendidikan yang lebih maju, justru sekarang mereka meninggalkan screen. Swedia sudah kembali ke buku, ya. cetak, tidak lagi pakai screen. Banyak tadi itu perkembangan executive functions, motorik halus yang hilang karena abis tangannya cuma dipakai mencet-mencet, jadi nggak bisa nulis. Padahal itu bukan cuma, saya yakin itu Ibu bisa jelasin bahwa bukan cuma nulis kan ya Bu ya, tapi melatih ngejahit, menulis Motorik itu ada halusnya ya. ke perkembangan otak juga ya Bu ya. Banget. Nah, ini sekalian aku penasaran nih, bisa dilanjutin sama Ibu Aisyah yang seperti sudah tidak sabar untuk melanjutkannya nih. Karena nih akhirnya dari ini aku jadi penasaran dari sudut neuroparentingnya nih, nyambung kan dari yang tadi Mbak Nisa sampaikan gitu. Karena kalau kita ngomongin regulasi negara, wah ini udah seru banget. Dari yang udah disampaikan Mbak Nisa udah support banget kok gitu. Karena kita udah sepakat nih sama-sama, kita harus sama-sama support dari ini 360 lah ya gitu supportnya. Nah kalau dari neuroparenting sendiri ini seberapa besar akhirnya dukungan regulasi negara, ini kalau kita ngomongin soal verifikasi usia anak yang tadi juga aku tanyain ya ke Mbak Nisa gitu, ini tuh akhirnya ngebantu juga ngejaga kesehatan mental anak-anak kita sih Ibu Iya, Nisa. betul banget. Jadi apa yang ditetapkan negara itu kan sebetulnya bisa bikin rem ya. Iya. Ya, apa Ngebantu istilahnya banget. rem eksternal Bener. dari luar gitu ya. Iya, dan itu penting banget ya karena memang otak nih luar biasa kerjanya di masa-masa anak-anak masih muda sekali gitu. Apalagi ya di dalam ilmu otak itu ada istilahnya mirror neuron. Neuron cermin. Ya, itu ada sekitar 30% dari 100 miliar di setiap otak manusia. Itu disinyalir, neuron cermin inilah yang membuat seseorang itu bisa belajar dengan hanya melihat kebiasaan orang lain itu gitu. Gitu. Iya. Jadi misalnya yang biasanya mirroring orang lain. bayi lahir itu neuron cerminnya udah bekerja. Oke. Terus kalau dia lihat bapaknya, ibunya setiap hari di depan dia pegang gadget atau gawai, maka di neuron cermin itu menganggap bahwa oh iya hidup tuh memang begitu gitu. Hidup tuh emang begitu kan. Maka kalau pemerintah turun untuk membuat sebuah regulasi, ini kan memang orang tua jadi langsung apa istilahnya Guru ya, ya, punya motivasi untuk memaksa diri kan. Karena kita harus dipaksa-paksa emang. Harus ada peraturan Iya, di luar negeri juga banyak sekali peraturan-peraturan ketat ya, yang membuat orang tua jadi sadar oh iya ya, aku tuh bukan cuman kerja doang loh gitu kan. Apalagi di luar negeri Eropa sana itu, saya juga baru pulang dari sana, habis dari Swedia juga, habis dari Norway juga. Nah, Aku cuma baca ya, kajiannya aja, belum kesana aja. jadi di sana orang sampai di rumah tuh biar baik bapak ibu jam 5 sore udah di rumah. Itu peraturan. Peraturan untuk bikin family time. Supaya anak-anak ada waktu orang tua bermain gitu. Iya. Hari Minggu semua toko tutup. Kalau kita negara berkembang hari Minggu buka kalau bisa 24 jam kan gitu. Mana cuannya? Iya. Nah, itu kan semua peraturan. Peraturan yang mungkin awalnya pasti ada pro kontra, tapi setelah itu ternyata memang harus ada rem eksternal yang membuat kita sadar diri gitu. Kemudian lagi membuat kita juga aware gitu ya. Sehingga otak anak juga kita bisa lindungi gitu kan sayang ya. Karena tadi Mbak Nisa sudah bilang bahwa memang harus distimulasi dengan berbagai macam cara. Melihat, mendengar, merasakan, menghidu, mengecap, semua indera. Ya. Bahkan di Jepang juga itu kalau kita lihat sekolah-sekolah bagus di Jepang, TK dan SD isinya main aja. Iya ya, play based tuh. Vila yang pernah di sana. Iya kan? Dia pakai topi kuning ya. Iya. Main kan? Ya kayak Shinchan juga ya. Tapi abis dalam permainan itu dia bisa membaca, dia bisa berhitung kan gitu ya.
Iya, nah itu yang insya Allah diharapkan kan kita semakin baik ya. Apalagi tadi platform yang di awalnya istilahnya dipaksakan untuk membuat desain yang aman buat anak, itu membantu banget. Iya. Saya kemarin lagi makan di salah satu restoran, terus pas saya lihat anak kecil makan sambil nonton di gadget gitu. Terus pasti diambil sama ibunya, ngamuk, nangis gitu iya, loh. Itu gimana sih? Iya, itu Bu sudah Aisyah masuk- ngelihat dinamika dari kacamata menurut Iya, saya itu gitu. udah masuk gejala adiksi itu. Wah, iya. Emosi galakan si anak Iya. kadang bilang Bener, ya. makanya. Memang otak anak-anak sampai sebelum 16 tahun, otak limbik system, ada otak emosi. Jadi di tengah otak itu ada otak emosi, ya, itu yang disebut limbik system atau sistem limbik, itu lebih dominan dibanding otak akalnya. Otak akal itu yang di depan sini, Iya. di belakang dahi ini otak akal. Kita sebutnya prefrontal cortex. Ini belum matang dia, tapi otak emosi yang di tengah itu lagi dominan banget. Sangat kesal, sangat marah, sangat pakai sangat ya. Sangat takut, sangat cemas dan juga sangat gembira. Nah, itu usia anak-anak ya sebelum 16 tahun. Gitu. Jadi itulah yang akhirnya tadi kalau misalnya Mas Bilal bilang bahwa anaknya lebih galak Ngamuk sih ya. karena emosinya lebih dominan Oh. dari otak akalnya gitu. Nah, ini yang diharapkan sebetulnya bahwa dalam proses mengisi otak akal itu sebisanya sebanyak mungkin arahan yang baik-baik, yang positif-positif gitu. Ya, termasuk kalau kita juga nggak bisa tampik era digital ya, Mbak Nisa ya. Ya, digital yang ada desainnya harus yang sebisa mungkin gitu, sebanyak mungkin yang positif supaya isinya di sini positif gitu. Nah, apalagi sekarang anak sekarang itu kan kalau zaman kita dulu ada istilah akil balik. Iya. Akil balik Ya, ya. akalnya duluan terisi baru dia mens atau baru dia mimpi basah, baru dia balik. Iya. Karena balik di usia 12, 13 gitu ya. Kan sekarang baliknya maju kan? Benar. Nah, makanya sekarang istilahnya balik akil. Baliknya duluan, baru akil. Akhirnya ntar ya. Ya, balik itu karena faktor nutrisi. Oke. Sehingga hormon-hormon matang duluan. Iya. Gitu. Nah, pada saat hormon matang duluan itulah otak emosi juga menjadi dominan. Gitu. Sementara ini umur 10 tahun udah mens, 11 tahun udah mens. Isi otaknya belum banyak. Ya. Iya. Bahayanya kalau diisi dengan ya informasi-informasi digital yang negatif kan gitu. Jadi dia udah bukan akil balik, balik akil udah gitu akilnya isinya begitu. Nah, iya lagi jadi seperti Iya. tidak Jadi matching ya gitu untuk ya. era sekarang akal itu matang di atas usia 21 tahun. Iya, 21 mundur. Karena itu tadi apa namanya arahan-arahan yang diberikan berkurang gitu karena intensitas orang tua juga family time-nya berkurang gitu kan. Makanya di negara-negara maju itu sudah mulai peraturan-peraturan itu orang tua nggak boleh kerja terus. Benar. Jadi maksudnya Iya, jam 5 di kantor marahin balik. Iya, jadi sebenarnya misalnya jam kerja gitu, jam 9 sampai 5 itu enggak cuman nyuruh orang tua pulang, tapi kembali ke rumah Iya, tuh iya. benar-benar sesungguhnya Betul, hadir gitu Jadi ya. orang tua lagi. Iya, Jadi orang tua lagi. iya. Kan Hari jadi Minggu karyawan tuh, muda. hari Minggu full banget anak-anak sama orang tuanya. Diajak jalan-jalan ke taman. Coba berdharma wisata di taman. Rindu banget ya kalau ngeliat taman di luar gitu ya. Iya, biar bisa lihat kembang, rumput, benalu. Iya benar-benar. Membedakan benalu dengan rumput Kalau dengan sekarang daun kan kita beneran. bingung ya, benalunya kok kadang wujudnya manusia gitu. Iya benar. Iya, kayak gitu. Aku mau masuk ke Mbak Nisa dan sekaligus sama dokter Nisa sendiri ya. Sekarang nggak ada istilah sharenting, tahu nggak Angka? Sharenting. Sharenting. Tuh coba. Nah, Ini menarik. sharenting Mas Ian. itu kayak orang tua yang nggak enggan, nggak sungkan sama sekali untuk sharing tentang anak-anaknya gitu. Padahal tadi kan pernah disebutkin tentang data pribadi ya. Itu kan sebenarnya berbahaya juga. Iya, betul itu. Dari POV Mbak Nisa sendiri, bagaimana cara terbijak orang tua itu bermain sosial media gitu, agar nggak tersebar luas data-data pribadi anaknya gitu. Iya. Bahaya. Oke. Baik. Iya, salah satunya ya adalah membatasi. Pertama ya kalau menurut saya tuh perlu disadari juga bahwa
kemudian orang tua juga punya problem tentang adiksi sosial media sih gitu. Jadi jadi kalau dari pengalaman kami yang ngadepin reaksi-reaksi terhadap kebijakan PP Tunas, kita melihatnya reaksi-reaksi dari orang, kalau reaksi-reaksi dari anak remajanya itu ya menunjukkan tadi yang Ibu bilang ya, perkembangannya memang merespon segala sesuatu dengan emosi dan sebagainya. Dan ya tentu ketika kebiasaan itu di remove, kalau udah adiktif kan pasti reaksinya marah ya Bu ya. Nah yang menarik yang bereaksi juga nggak sedikit orang tuanya. Nah itu dia. Nah orang tuanya. Jadi kalau saya melihat dari segi data yang kita lihat gitu ya, temuan-temuan observasi kita, yang pertama adalah komentar-komentar yang disampaikan pada penolakan dari PP Tunas ini terjadi di kalangan orang tua yang juga sudah adiksi gitu ya, sudah kena adiksinya dari media sosial gitu. Yang kedua adalah yang tidak paham. Ini juga banyak yang tidak paham. Emang masalah apa kalau saya menginformasikan anak saya gitu. Bahkan yang kita ngeri kan dia nggak segan-segan bikin live gitu ya, misalnya lagi jemput anaknya ke sekolah, anaknya sekolah di mana, kita ngelihatnya aduh itu data semua tuh gitu, tapi nggak ngeh. Jadi memang harus rame-rame lagi-lagi kita ngebantuin orang tua ini untuk ngeh gitu ya. Kemudian nanti di syuting lagi anaknya masuk mobil, plat nomornya kelihatan dan sebagainya. Wah itu kan juga sebenarnya datanya data bertubi-tubi dalam satu video pendek, begitu banyak data yang dipasrahkan orang tua ke publik begitu saja gitu, dan justru bahkan mencari engagement setinggi-tingginya, yang artinya dia pingin nyebarin data-data pribadi itu ke makin banyak orang. Itu banyak yang nggak paham juga Mas, jadi itu juga kita perlu ingetin. Dan yang ketiga juga adalah ini yang mungkin paling nggak umum ya, belum umum di Indonesia, adalah menghormati hak-hak privasi anak. Jadi anak itu kalau di negara lain peraturannya sudah sampai sana. Sebenarnya ini yang masih jadi PR di Indonesia gitu ya. Bagaimana kemudian orang tua yang menjadikan anaknya sebagai content creator gitu misalnya, atau dia content creator dan membawa anak gitu. Padahal anak sendiri untuk memutuskan konsen, persetujuan bahwa wajah saya dipasang, badan saya ditunjukkan, itu kan dia harusnya ada persetujuan dia. Karena kita tahu data itu akan terus ada, anak itu akan suatu saat dewasa, dan suatu saat mungkin dia tidak pingin sebenarnya masa kecil dia diumbar-umbar begitu. Suka malu ya. Betul. Nah ini juga yang masih banyak yang belum tahu dengan hak-hak tadi gitu. Ini yang menurut data temuan-temuan kita yang masih jadi PR gitu ya, terhadap parenting tadi gitu. Itu banyak banget data yang ditunjukin sebenarnya. Nanti nunjukin rumahnya, kita bisa nebak nih daerah mana gitu, klaster mana gitu. Jadi oversharing Banget. Dan itu yang nggak sadar nanti itu yang sebenarnya berbahaya juga gitu. Oke. Nah, ini kan jadinya maksudnya kalau kita udah terinfo kayak gini, mungkin lagi-lagi Humas Ians gitu ada di titik yang aduh udah lagi ngelakuin gitu ya. Ini mungkin menjadi momen yang cukup kikuk untuk berhenti melakukan itu tiba-tiba gitu ya. Nah, ada gak sih, mungkin aku gak tahu, mungkin ini sedikit pertanyaan tambahan dariku aja sih gitu kepada Mbak Nisa gitu. Apa yang menjadi solusi yang bisa dilakuin deh gitu, yang dalam waktu dekat mungkin, karena kan lagi-lagi kalau kita bicara soal privasi anak gitu ya, seperti apa hal yang bisa kita sampaikan pelan-pelan, mungkin apakah kita nanya ke anaknya misalnya kita mau posting, atau seperti apa privasi anak yang bisa kita tanyakan terlebih dahulu. Mungkin Humas Ians juga bingung gitu, maksudnya harus kita tanya dulu kah atau apa baru kita boleh posting. Mungkin dari Mbak Nisa bisa yang sesederhana itu di share juga ke Humas Ians. Yang paling sederhana tentu yang pasti anaknya jangan punya akun itu dulu, itu yang pasti. Jadi jangan anaknya banyak ya, ada orang tua bahkan yang anaknya masih bayi aja dibikinin akun Instagram gitu ya. Bahkan lebih banyak followersnya dari kita yang sudah dewasa, bahkan udah verified duluan. Jadi itu yang paling pertama gitu. Dan yang kedua kalau itu akun milik orang tuanya, ya yang paling pertama sebenarnya kalau ditanya, anaknya tanya dulu ke anaknya boleh apa enggak. Itu baik lagi tadi, anaknya memang sudah cukup punya paham gitu ya untuk menjawab. Tahu nggak, mengerti mengerti nggak. Jadi biasanya dilakukan adalah tutup gitu, di sensor gitu ya wajah anaknya gitu, bagian-bagian badan yang tertentu gitu ya.
itu juga bahaya banget soalnya gitu. Dan itu bisa dimanfaatkan apalagi di era AI begini gitu kan. Jadi ya kalau mungkin dari sisi akar masalahnya itu juga kita perlu banget sih untuk banyak ngobrol sama orang tua itu. Sebenarnya apa ya yang dicari gitu, kenapa pingin banget sharing seperti itu, apakah memang validasi tadi ya misalnya, atau Cari like. mencari validasi, atau kalau yang saya temui ya Bu ya, ini remaja sih bukan orang tua, remaja-remaja yang merasa dirinya oversharing dan mulai pengen berhenti overshare nih, remaja-remaja SMA itu mereka ngerasa bahwa ya karena itu adalah tempat yang ternyata bisa memberikan validasi tadi gitu. Karena orang tuanya kayak cuek aja, misalkan dia pakai baju, orang tuanya nggak pernah memuji, nggak pernah berkomentar gitu. Dia nyanyi malah disuruh berisik gitu sama orang tuanya. Sementara ternyata kalau saya posting itu saya banyak yang likes gitu. Jadi mungkin ada relationship yang juga perlu diperbaiki antara guru dan murid, antara orang tua dengan anak gitu. Yang sebenarnya mungkin bisa menjawab kebutuhan psikologis si anak. Mungkin jadinya core-nya adalah kebutuhan afeksi. Iya, gitu kebutuhan ya. afeksi yang hilang Kebutuhan itu. afeksi yang hilang gitu. Tapi Emotional need. emotional needs. Jadi panjang sih Humas Siang ya. Kenapa gitu. dia oversharing di media sosial? Karena nggak ada yang mau dengerin dia bilang di rumah. Jadi Yang dia realnya nggak ada. Benar, jadi nyari ke dunia maya, di dunia nyatanya nggak ada gitu kan. Ini yang kita lihat juga dampak dari pembatasan penggunaan gawai di sekolah. Ternyata awalnya pada marah Mbak. Awalnya apalagi anak-anak SMA gitu ya, SMP Aduh, lagi nggak boleh seru-serunya bawa. kan. Aduh marah gitu. Tapi setelah 4 bulan, 5 bulan, mereka ngerasa kok aku jadi lebih kenal sama temanku. Terus jadi lebih ngobrol sama gurunya. Jadi relasi yang terobati gitu justru. Jadi malah ngerasa lebih seru di sekolah. Waktu ada Baru rasa. Gitu. waktu masih pakai gawai justru ngerasanya connected dengan orang di luar sekolah, tapi disconnected dengan lingkungan sekolah gitu. Benar. Jadi itu yang ternyata kita lihat, oh jadi mungkin yang dicari orang tuh selalunya kan connection ya. Betul. Oh jadi aku kalau gitu aku nggak menyesal kalau dulu handphoneku disita. Aku di masa-masa itu malah. Saya juga ngerasa bahwa aduh kalau Mbak disita, kalau saya dulu belum zamannya handphone waktu sekolah. Dan saya ngerasa begitu saya yang ngambil data gitu ya, mempelajari ini di kalangan anak-anak, saya ngerasa aduh berat banget jadi anak zaman sekarang. Karena kan mereka belum lagi kan ya ngeliat kanan kiri udah punya, tapi mereka yang belum punya itu aja ya kan bilang itu aja udah jadi persaingan sendiri. Dulu kita pas SMA compare sama teman sekelas, teman sebangku. Sekarang sedunia iya, gitu. sedunia, benar. Iya. Nah Ibu Aisyah sendiri maksudnya dengan keberadaan PP Tunas itu menurut Ibu Aisyah sekarang tuh itu udah cukup belum sih untuk membentengi ya anak ya dari gemburan algoritma nowadays gitu di ruang digital? Kalau menurut saya sih sebetulnya ini langkah awal ya. Iya. Langkah awal. Awal sekali ya. Baru Iya. awal karena perlu juga nanti akan ada mungkin peraturan-peraturan lainnya yang untuk kita terus memperbaiki ya. Ya, dan nanti akan terasa memang ada fase transisi ya. Jadi kalau di narkoba ini namanya detoksifikasi. Iya, di Digital gawe detox juga. ya. Iya, digital Detox detox ya. ya. Itu pasti muncul marah, kesel, jengkel, terus impulsif, kompulsif itu ada pasti. Tapi bersabarlah. Memang tadi otak itu kurang lebih 3-4 bulan tuh, Mbak Nisa. Iya, kalau Untuk kalau get bertahan. used to ya. Iya, bertahan untuk walaupun jangan kasar. Maksudnya kita bikin peraturan, tenang aja, ya istiqomah aja, terus aja gitu ya. Termasuk orang tua dan sekolah ya. 3 bulan ke atas otak mulai habituasi, mulai terbiasa. Terbiasa punya sambungan baru. Sambungan baru. Walaupun yang sambungan lama tetap sudah ada dan sudah permanen. Iya. Nah, tapi ada sambungan baru, ada makna baru, sehingga ada kebiasaan baru dan kebiasaan baru ini juga akhirnya menstimulasi hormon dopamin lagi gitu, yang baru gitu. Ya, jadi itu harus kita sadari bersama dan kita juga nggak perlu gentar istilahnya untuk membuat sebuah kebijakan-kebijakan karena memang begitulah kita dalam masa peralihan itu ada withdrawal syndrome namanya, gejala putus zat. Kalau bahasa populernya di narkoba sakau. Aduh iya. Iya, pernah dengar ya Sakau digital. Itu wajar terjadi berarti pasti. Iya, jadi saya menganggap ini betul-betul langkah awal ya.
pro kontra pasti ada, ya, tapi yakinlah pro-nya pasti lebih banyak. Saya sih begitu kalau cara berpikirnya. Kalau Mbak Nisa sendiri deh, setelah ada PP Tunas ini, bagaimana harusnya action plan-nya orang tua gitu? Oke. Apa yang harus mereka ambil? Kalau dari yang tadi ya, sebenarnya kan pembicaraan tentang 7 risiko ruang digital terhadap anak tadi sudah dimulai diskusinya di tahun 2025 gitu, saat PP-nya itu keluar. Nah, yang kami amati dari diskusi-diskusi dengan para kelompok-kelompok orang tua gitu ya, kita ngobrol sama orang ibu-ibu PKK, itu peraturan ini membangun awareness, jadi kesadaran yang tadi itu, bahwa oh ternyata kalau saya posting ulang tahun anak gitu, data lah gitu, ketahuan tanggal berapa anaknya gitu ya. Terus dikasih lihat cake-nya ada angka 15, oh tahu lah tahun lahirnya. Jadi nambah lagi lengkap tuh kalau orang ngumpulin data. Dan gitu. kalau dia upload di hari itu, tanggalnya. Kan maunya live banyaknya uploadnya. Same day. Same day. Jadi itu aja PP Tunas membangun wacana-wacana ini, perbincangan-perbincangan tentang resiko-resiko ini. Adiksi misalnya. Karena mungkin yang tadi saya bilang orang tuanya juga udah teradiksi, jadi nggak ngeh kalau itu tuh adiksi gitu. Jadi nggak ngeh bahwa kalau udah ngantuk tapi masih nge-scroll ya, atau dibilangnya doom scrolling gitu kan, tanpa mikir, pokoknya yang penting nonton aja gitu, ngelihat happy juga enggak, sedih juga enggak, pokoknya tapi pengen scrolling aja. Dia nggak sadar kalau itu adalah bentuk adiksi, jadi sadar gitu. Jadi menurut saya yang masih perlu terus diomongin gitu, kebijakan ini harus terus diomongin supaya ini menjadi gerakan. Karena ini bukan masalah, balik lagi tadi saya bilang bahwa kalau peraturannya sendiri dibaca gitu ya, loh ini kok banyaknya ngatur si platformnya ya, betul. Yang banyak diatur itu adalah penyedia platformnya gitu. Didesak ya. Betul, didesak untuk ayo kita ambil peran. Peran didesain untuk melindungi anak gitu. Tapi orang tuanya tentu balik lagi. Kalau orang tuanya nggak tegaan tadi, anaknya nggak boleh buka media sosial, ya udah deh kamu pakai akun ibu deh gitu. Ya nggak nyelesain masalah si anak gitu. Jadi kesadaran bahwa ini semua adalah upaya melindungi anak itu masih harus dikuatkan dan harus ditanamkan di orang tuanya juga yang paling penting. Jadi orang tuanya yang paling penting untuk bilang bahwa sorry nak, kamu nggak bisa buka itu. Kamu tunggu dulu ya, main dulu yang lain deh, baca buku dulu gitu. Karena ini buat kamu juga kok. Jadi itu yang yang kita temui, penguatan orang tua juga sangat penting gitu. Jadi literasi digital, pengawasan orang tua ngobrol sama anak, kamu buka situs apa aja tadi, main komputer gitu, buka internet, itu tuh juga jadi penting, tetap penting dan semakin penting. Tidak lantas oke, kalau udah diatur platformnya berarti orang tua udah selesai. Pas tangan ya nggak bisa gitu ya. Gitu juga. belum sampai situ. Berkurang nih tugasku katanya gitu, padahal di situ justru lebih banyak tugasnya. Aduh ini aku tuh pengen ngobrol lebih banyak kayak Bilal, kayak aduh episode 2, 3, 4, 5 pengennya gitu ya, tapi memang ini sayangnya menjadi ujung perbincangan kita yang luar biasa banget. Terima kasih banyak ya Ibu Aisyah, Mbak Nisa. Aduh terima kasih banyak karena ini menjadi obrolan yang luar biasa gitu, dari sisi neuroparenting kita paham, kemudian dari sisi pendidikan dan kebijakan kita ngerti juga dari PM Tunas ya, bahwa negara segitu berusahanya kok melindungi anak, tapi lagi-lagi kita butuh banget kerjasama semuanya gitu, terutama gimana pelindungan negara lewat PP Tunas itu sebenarnya udah berupaya banget kok gitu. Jadi ayo sama-sama Humasians kita berupayanya bener-bener dari segala sisi, karena memang rasanya berat, tapi lagi-lagi kalau kata Ibu Aisyah dan juga Mbak Nisa, ini kan langkah awal ya. Kalau nggak dari kita yang mulai siapa lagi gitu. Jadi aku Bilal itu hanya bantu bersuara ya Bilal. Benar. Harus lebih berisik lagi nih Kita untuk menjembatani kebaikan audiens kepada Humasians ya. Betul sekali gitu. Nah mungkin gimana Bilal, ada lagi mungkin yang mau ditanyain? Mungkin aku minta izin kepada Mbak Nisa dan Dr. Aisyah untuk kasih advice atau message ke teman-teman Humasians yang menonton ini. Kira-kira apa? Terutama untuk orang tua ya. Iya. Oke. Boleh dari Mbak Nisa dulu nggak apa-apa? Aku dulu. Oke, Bu Aisyah boleh nggak apa-apa. Iya, Bu Aisyah. Oke, Baik, iya.
Jadi buat ayah bunda, mama papa, ayo kita jadi orang tua beneran. Iya, jadi orang tua beneran. Ya, jangan sampai anak mendapatkan digital mom dan digital dad. Benar lagi. Ya, mudah-mudahan dengan waktu yang bisa berinteraksi menjadi kenangan indah juga buat anak-anak di masa-masa berikutnya. Benar, kehadiran ya, Iya, ternyata betul. lebih dari apapun ya. Betul banget. Mungkin dari Mbak Nisa? Oh, nggak jauh beda, tapi saya justru ini juga melanjutkan apa yang disampaikan ketika saya diskusi sama anak-anak gitu. Ya. Bahwa sebenarnya mereka tuh yang mereka cari tadi relasi. Benar. Adanya interaksi, relasi gitu ya. Jadi sebenarnya kalau orang tua mereka, guru mereka, teman-teman mereka juga saling peduli gitu ya, ngajak ngobrol, peduli dengan di sekolah tadi ngapain gitu, ditanya, diajak berdiskusi di rumah, ngomongin hal-hal yang menarik. Sebenarnya mereka juga siap untuk nggak bergantung pada gawai untuk hiburannya gitu. Jadi menurut saya itu yang harus jadi perhatian kita semua, bahwa yang dicari oleh anak-anak itu bukan gawai. Yang dicari sama mereka itu adalah sebenarnya adalah ruang dan juga interaksi di mana mereka bisa ngerasa aman untuk menjadi dirinya gitu ya, diterima, dan kalau itu dapat dari rumah, dapat dari sekolah, insya Allah mereka juga akan terhindar dari risiko-risiko yang ada di ruang digital gitu. Setuju sekali. Iya sih, aduh ayo Humasians, kita harus sadar banget kalau di balik konten yang lucu itu tuh sebenarnya ada algoritma yang berbahaya. Ya nggak sih Bilal, kita semua setuju gitu dari semua yang disampaikan Ibu Aisyah, Mbak Nisa gitu. Jadi ayo Humasians, kita jadi benteng untuk anak-anak kita, karena hanya itu yang bisa kita lakuin mulai dari hari ini deh. At least kalau Humasians lagi nonton gitu, sebarin semua yang udah ditonton hari ini, ilmu-ilmu yang kita dapat, karena ya mulainya pasti dari diri kita kalau kita udah jadi orang tua gitu ya Humasians. Mulai dari keluarga kita aja dulu ya. Kemudian dari keluarga ya yang terdekat, baru deh syukur-syukur bisa kita sebarkan ke keluarga terdekat yang ada di sekitar kita gitu ya kira-kira. Penting sekali, terutama bagi orang tua di sini yang menonton ya. Share juga ke orang tua lainnya. Pokoknya share, ini like, informasi komen. yang Nah ini penting kali ini sekali. untuk hal ini boleh banget ya. Setuju. Oke deh kalau gitu, aduh mengingat waktu sudah habis. Sayangnya harus pamit, tapi Tidak semoga kita terasa. bisa ketemu lagi ya di kesempatan-kesempatan berikutnya di Baku amin, Humas amin. Talks berikutnya. Semoga podcast ini bisa menjadi hal yang bermanfaat untuk Humasians dan bisa jadi energi yang baik juga untuk Humasians, karena ini pasti jadi satu pemantik semangat yang baru untuk kita juga membawa anak-anak kita ke perubahan yang lebih baik juga gitu sih kira-kira. Mohon maaf ya kalau misalnya ada yang salah-salah. Maaf juga, maaf ya. Maaf lahir batin. Salah kata, salah ucap. Iya. Oh ini hawanya lagi-lagi di ruang tamu lebaran deh ya. Benar. Iya gitu. Kalau gitu saya Anka Tama. Dan saya Bilal Faranov. Kami berdua mohon undur diri. Baku Humas Talks Dari hati untuk untuk negeri. Thank Mari you. semuanya. Terima kasih.